Resident Evil: Welcome to Raccoon City ini film yang rilis di tahun 2021, ditulis dan disutradarai oleh Johannes Robert. Fokusnya pada perusahaan Umbrella yang berada di balik terjadinya zombie outbreak di kota Raccoon. Seperti yang ada di trailer, jadi itu di film ini dibagi menjadi dua plot ya. Timnya Chris Redfield yang menjelajahi sebuah mansion untuk mencari sebuah tim yang hilang kontak di sana. Sedangkan satunya itu berfokus pada Leon dan Claire yang berada di kota Raccoon fase awal outbreak dan mereka mencoba untuk keluar dari sini. Dan kota Raccoon ini udah sepi ya, tinggal sisa-sisa orang aja yang ada di sini. Dan di film ini kita diajak untuk melihat transisinya sih. Dari wabah zombie ini yang dimulai dari alarm si kota yang dinyalain oleh pihak Umbrella sampai terjadinya ini semua. Dan film ini sebelum rilis tuh emang bisa dibilang cukup banyak mixed reaction sih. Tapi buat gue tetap harus nonton dulu gitu, lu baru bisa memberikan opini. Jadi nggak asal dengerin omongan orang secara mentah-mentah. Cuma kayaknya emang bener sih, kalau mungkin salah satu kutukan ya dari video game yang diangkat ke film itu selalu jadi, bisa dibilang jadi suatu hal yang menghantui sih. Walaupun ada beberapa yang oke dari adaptasi video game ya yang diangkat ke film. Kayak Mortal Kombat menurut gue yang kemarin cukup oke. Terus ada series Witcher, walaupun itu dari novel juga sih, novel ke video game dan sekarang dibuat seriesnya juga, itu juga menurut gue cukup oke. Sayangnya ini salah satu film yang gue tunggu dan jujur aja ekspektasi gue agak sedikit tinggi sih, karena setelah gue lihat dari trailer atau beberapa trailer yang ada yang udah dirilis, gue tahu dari sisi cast cenderung banyak yang nggak terlalu setuju, terutama tuh di Jill dan Leon ya. Tapi buat gue itu nggak terlalu jadi masalah banget sih, selama eksekusinya oke. Dan sekarang emang lagi kayaknya bisa dibilang musimnya juga ngerubah ras ataupun orientasi dan lain-lain ya. Balik lagi ke film ini, sayangnya ini film yang sedikit di bawah ekspektasi gue. Dan menurut gue hampir nggak ada karakter development-nya sih di film ini. Mungkin ada beberapa di bagiannya Leon ya, yang agak sedikit lebih banyak kalau menurut gue. Kalau dibandingin dari Leon di awal film dan Leon di akhir film, itu cukup bisa dibilang ada progresnya. Jill dan Chris itu juga minim buat gue, Weskernya juga kurang gitu, jadinya ngebuat film ini kurang ada emotional attachment sih dengan karakter-karakter yang ada di sini gitu. Dan Leon di sini tuh bisa dibilang rookie yang mungkin keset kali ya. Terutama di awal film, mungkin kalau gue nggak respect atau nggak tahu dengan karakter ini di gamenya, ini akan jadi karakter yang sangat annoying kalau buat gue. Tapi karena gue tahu Leon versi gamenya gitu, dan terakhir kalau nggak salah itu ada di Resident Evil 6, itu beda banget gitu, itu udah cool dan emang keren gitu. Bahkan di Resident Evil 2 versi remake-nya aja gitu, dengan setting yang kurang lebih sama, itu dia juga tetap keren gitu. Mungkin emang sengaja dibedain kali ya di film ini gitu. Sama Claire-nya juga menurut gue terlalu serius dibandingin versi gamenya, dan emang mungkin ada sedikit kesengajaan juga kali dari sutradaranya. Dan ini kan juga Welcome to Raccoon City ini kan genrenya film horor gitu ya, dimana zombie bisa dibilang jadi salah satu hal yang krusial. Cuma buat gue ini nggak terlalu banyak zombinya di film ini. Ada beberapa scene zombie memang gitu, cuma buat gue agak kurang sih. Zombie yang berkeliaran juga bisa dibilang minim, walaupun memang di awal film tuh dikasih tahu ya kalau
tinggal sedikit orang aja yang ada di Raccoon City. Tapi buat gue sendiri sih agak sedikit kurang. Dan kurangnya aspek zombie ini yang membuat unsur tekanan atau pressure di film ini tuh jadi nggak terlalu besar. Ditambah lagi, menurut gue sepanjang film ini cenderung flat ya, agak nggak ada naik turunnya gitu. Mungkin kebantu di sekitar 25 menit terakhir yang menurut gue agak sedikit menarik. Dan kalau dilihat dari sisi production value-nya, dari sisi CGI juga nggak bisa dibilang jelek di sini. Dan ini juga bukan film yang kelihatan murah, walaupun budgetnya kecil ya, sekitar 25 jutaan US dollar. Mungkin ini bisa gue kasih poin plus sih, dengan budget yang kecil, sekitar 25 juta, itu bisa nampilin yang nggak kelihatan murah sih, dari sisi production value-nya ya. Dari sisi mansion maupun RPD juga menurut gue mirip dengan yang ada di game. Pakaiannya juga ya kurang lebih sama, terutama bajunya Chris ya, itu Resident Evil 1 banget sih kalau menurut gue. Mungkin ini jadi salah satu hal yang gue suka sih, dari sisi vibe dan tone di film ini juga ada ya, bisa dibilang cukup ada lah sense horornya. Dimana kotanya benar-benar sepi, nggak terlalu terang, settingnya juga di malam hari juga sih, sesuai dengan game ya. So, Welcome to Raccoon City ini sebenarnya bukan film yang buruk banget sih kalau buat gue. Ada beberapa momen yang oke, secara atmosfer juga ya oke. Kalau ditanya ini film Resident Evil ya ini Resident Evil gitu. Resident Evil tuh kurang lebih mirip dengan yang ada di game-nya juga gitu. Cuma minus puzzle-nya aja sih. Rekomen atau enggak? Menurut gue mungkin bisa. Gue rasa fans game-nya juga akan tetap nonton, mau bagus atau jelek ya. Buat orang awam yang nggak tahu franchise ini juga, itu yang agak gue bingung sih. Gue nggak bisa bilang rekomen untuk nonton ini, ataupun nggak rekomen juga untuk nonton ini juga sih. Cuma ya why not sih kalau buat gue. Siapa tahu kalian suka, kalau ada waktu luang ini bisa jadi salah satu alternatif sih. Oke, itu aja opini gue mengenai Resident Evil Welcome to Raccoon City. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.